Membungkam mulut besar Ustadz Mualaf. Shalom, salam sejahtera dan salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru pertama kali singgah di channel ini, teman-teman silakan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi dari teman-teman agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan saya upload nanti. Dan video kali ini akan sangat menyakitkan bagi mereka yang akan tersakiti. Namun video ini akan sangat menggembirakan kita, menambah iman percaya kita kepada Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi buat kalian yang akan tersakiti silakan skip saja. Namun buat kita orang Kristen, khususnya yang mendengar video saya kali ini, mari sama-sama kita nonton video ini sampai selesai agar kita paham betul siapa itu Yesus Kristus. Ya, seperti judul video saya kali ini bahwa membungkam mulut besar para Ustadz Mualaf. Dan benar, kali ini saya akan membungkam mulut besar mereka semua dengan ayat-ayat Alkitab yang akan saya pakai untuk membungkam mereka semua. Yang pertama, mengapa Yesus disebut Tuhan? Oleh kita orang Kristen, kita baca pada Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, satu ayat firman Tuhan ini telah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Karena di saat Allah hendak menciptakan langit dan bumi serta manusia dengan segala isinya, roh Allah itu Allah tempatkan melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Allah di sini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa dan di mana buktinya? Kita baca di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tadi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan setelah Allah menjadikan semua bentuk bumi ini dengan segala isinya, Allah berkata, baiklah kita. Kita di sini siapa kira-kira? Kita menunjukkan kalimat atau kita di sini menunjukkan bahwa ada lebih daripada satu atau dua orang. Namun apakah Allah itu tiga? Atau Tuhan itu tiga? Tidak jawabannya. Allah itu satu. Roh, firman, dan Allah itu sendiri. Allah, firman, dan roh. Firman itu siapa? Roh itu siapa? Dan Allah itu siapa? Allah adalah Allah, firman adalah Allah, dan roh adalah Allah. Dan firman itulah yang menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Masih tidak yakin? Kita buka di Yesaya pasal 9. Ya, teman-teman, saya tidak berbicara tentang apa yang tidak berdasar. Namun referensi Alkitab saya pakai untuk membungkam mulut-mulut besar para ustadz mualaf dan ustadz-ustadz yang sering berbicara tentang Tuhan Yesus. Yesaya 9 dengan judul Kelahiran Raja Damai. Siapa Raja Damai yang disebut?
Kita lihat pada ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang itu siapa? Yesus. Terang itu siapa? Allah. Terang itu siapa? Roh Kudus. Jadi Allah tidak tiga, Allah tidak empat, Allah tidak lima. Allah itu satu. Allah, Firman, dan Roh Kudus. Lanjut ke ayat yang kelima, Yesaya pasal 9 tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kira-kira Yesaya berbicara tentang siapa? Tentang nabi siapa? Tentang rasul siapa? Di sini Yesaya berbicara tentang Allah itu sendiri yang lahir dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus disebut orang apa? Di sini dia disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan bagaimana teman-teman yang Muslim masih tidak percaya dengan ayat-ayat Alkitab kami ini? Kalau kalian mengatakan bahwa ini telah diterjemahkan dan dipalsukan, tolong buktikan kepada kami Alkitab yang asli kepada kami. Jangan berbicara tanpa bukti, karena itu akan membuat kalian terus menjadi bodoh tentang Yesus Kristus. Dari ketiga bagian Alkitab dalam Perjanjian Lama ini, kita akan baca di Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua untuk menggenapi pembacaan atau Alkitab Perjanjian Lama dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi. Kita lihat bersama-sama Kejadian pasal 1 ayat 26, dan kemudian kita lihat Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca dulu kembali Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lanjut, Kitab Injil Yohanes pasal 1. Kira-kira siapa kita itu di dalam Kitab Kejadian pasal 26 tadi, pasal pertama ayat 26 tadi? Jawabannya tertulis jelas di dalam Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Firman yang telah menjadi manusia. Pertanyaannya, kira-kira apakah bisa firman menjadi manusia? Dan itu bisa karena Allah berkuasa, dan Allah adalah firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Cocok kan teman-teman? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini jawabannya di Perjanjian Baru. Sekali lagi kita baca, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagaimana teman-teman yang mualaf, teman-teman yang ustadz, yang sering berbicara tentang Yesus Kristus, yang sering tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya,
Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Terang tadi yang telah bercahaya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terbukti kan teman-teman, saat Yesus mati di dalam kubur, dia tidak dikuasai oleh kegelapan, namun dia menang mengalahkan maut. Jadi bagaimana? Masih ada yang bertanya lagi tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan Yesus. Jadi jangan samakan Isa yang ada di Al-Quran kalian dengan Yesus yang ada di Alkitab kami. Jelas-jelas di sini mereka berdua adalah tokoh yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Jadi Allah adalah firman dan Allah adalah roh. Firman yang bereinkarnasi menjadi manusia di dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kematian dan kenaikan Yesus kembali ke surga, sampai hari ini Allah masih ada bersama-sama dengan kita di dalam bimbingan roh Allah yang kudus itu. Iya, itu dari saya buat teman-teman, dan secara khusus buat teman-teman yang mualaf, ustadz mualaf seperti Yahya Waloni, Irene Handono, Ustadz Kainama, Felix Yao, Eric Mualaf Channel. Dengarkan ini baik-baik. Dan ustadz seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kalian pantas untuk mendengarkan video ini, agar kalian stop berbicara tentang Alkitab kami, karena kalian tidak paham dan mengerti tentang Alkitab kami. Hanya kami orang Kristen yang dapat memahami siapa itu Yesus Kristus. Di luar Kristen tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Kristen ada keselamatan melalui Yesus Kristus. Shalom, salam Paskah 10 April 2020, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.